Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita, di mana kami akan membagikan sabda kebenaran firman Tuhan dalam suasana HUT GKI yang ke-166 tahun. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil kita telah dengar dalam umur kita yang sangat usia yang sudah dewasa sekali, lanjut. Oleh sebab itu, kita tetap masih harus untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan mengarahkan, mengantarkan akan langkah-langkah kehidupan kita dalam jalan kebenaran. Maka pembacaan kita terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai pada ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Dalam suasana perayaan HUT GKI ke-166 tahun, Tuhan terima kasih kami masih diinjili, kami masih mendengarkan suara Tuhan, dan Engkau selalu menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Bapa, kami bersama-sama, kami mau mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu yang selalu mau mendengar, lewat firman-Mu yang selalu mau menerangi akan langkah-langkah hidup kami. Mari Tuhan berfirman kepada kami, karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Hamba yang Tuhan percayakan dalam menyatakan isi hati Tuhan, memperdengarkan suara Tuhan, lengkapilah hamba dengan hikmat dan kosakata tutur kalimat yang baik, yang dapat dimengerti oleh umat-umat-Mu, sehingga jiwa-jiwa dapat dimenangkan lewat channel Klavos Sukacita di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dari 2 Timotius pasal 8, ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang kelima. Dengan perikop pembacaan, penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang selalu mendengar Injil, di mana kita telah dihentarkan, kita yang ada di tanah Papua dengan usia yang Injil selalu kita dengar dalam usia 166 tahun. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita ini dalam suasana HUT GKI, maka tema kita, kuasailah dirimu dan beritakan Injil Kristus. Kuasailah dirimu dan beritakan Injil Kristus. Berbicara tentang hal menguasai diri, terkadang bagi kepribadian kita kurang mengontrol dalam tutur kata, dalam sikap, dalam tindakan. Karena dalam hal memberitakan Injil, bukan hanya lewat suatu uraian-uraian yang diutarakan lewat bibir mulut, diperdengarkan kepada umat-umat, tetapi dalam menguasai diri untuk memberitakan Injil, itu juga dapat kita tunjukkan lewat sifat, tingkah laku, kelakuan, karakter kita yang selalu sebagaimana kita menjadi contoh kepada sesama untuk mereka dapat melihat bahwa kehidupan kita ini benar-benar telah menerima Kristus, itu masuk di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu penyampaian untuk mendorong dalam memberitakan Injil, Paulus menyatakan kepada Timotius supaya Timotius harus menyampaikan Injil
kepada sesama. Suatu himbauan, suatu nasihat yang Paulus sampaikan kepada Timotius, karena ketika Injil diberitakan, maka dapat untuk menyelamatkan setiap umat Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka Paulus dalam menyatakan kepada Timotius, ia harus siap baik atau tidak baik waktunya. Dalam menyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dalam hal menyatakan kesalahan kepada sesama, bagi setiap orang terkadang tidak mau untuk menerima, bahkan tidak bisa untuk menerima kenyataan ketika ditegur dengan kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi Injil datang untuk menyelamatkan saya dan jemaat, supaya kita diselamatkan, kita dilepaskan, kita dibebaskan dari setiap berbagai macam tipu muslihat iblis yang merasuki akan kehidupan saya dan jemaat. Maka kita bersyukur bahwa ada yang tampil hadir untuk mau menegur kita, untuk mau menasihati kita, bahkan juga dalam mengingatkan kita. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Ia menginginkan kita untuk berada dalam setiap sikap yang baik. Seandainya kalau Injil sudah tidak lagi dinyatakan, tidak lagi diperdengarkan, maka kehidupan kita ini akan berada dalam suasana kehidupan yang akan mengalami atau menerima setiap ajaran-ajaran sesat yang membawa kehidupan kita hanya cuma untuk memuaskan hasrat hidup kita dalam suatu pujian-pujian yang tanpa adanya di dalamnya teguran, nasihat, didikan, bimbingan. Karena firman Tuhan ini firman yang selalu mau menasihati saya, menegur saya dan jemaat, bahkan mau mengarahkan langkah kita untuk berada di dalam jalan kebenaran. Maka marilah kita yang punya telinga, kita dapat mendengar tentang kebenaran. Karena kebenaran yang disampaikan oleh setiap penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan, bahkan suara Tuhan lewat firman Tuhan ini bukan merupakan suatu bacaan dongeng, tetapi ini Injil, firman ini dia hidup, yang akan menghidupkan saya dan jemaat sekalian. Oleh sebab itu, ketika kita menerima Injil, kita dapat memiliki penguasaan diri, dan kita selalu akan mau melakukan dengan penuh kesabaran dan ketaatan dalam melakukan Injil Kristus dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ia tiap-tiap hari. Banyak tantangan, banyak cobaan yang akan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita dapat memiliki kekuatan berdasarkan Injil yang juga adalah janji-janjinya yang selalu ya dan amin. Karena ini suara Tuhan, dia dapat membuka jalan bagi saya dan jemaat sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang orang tidak mau mendengar Injil. Terkadang orang hanya cuma datang hanya sebagai formalitas, dia menunjukkan bahwa dia sebagai anak Tuhan yang mau mendengar. Tetapi ketika dia mendengar dari telinga kanan, dia keluar ke telinga kiri. Bahkan juga dia hanya cuma menatap ketika disampaikan, diberitakan tentang Injil. Tetapi pikirannya itu hampa, kosong, tidak terserap Injil itu masuk di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil adalah kekuatan Allah yang telah menyelamatkan saya dan jemaat, bahkan menghadirkan suatu peradaban baru bagi tanah Papua ini. Maka marilah orang-orang Papua dalam suasana perayaan HUT GKI di tanah Papua ini, kita membuka hati kita bukan lagi dikatakan sebagai anak-anak, tapi kita sudah dewasa, umur yang sangat tua. Suatu pemikiran yang dimana kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan jemaat. Jangan kita menolak Injil. Kalau kita menolak Injil berarti kita menolak Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang telah berfirman untuk menyelamatkan saya dan jemaat. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan.
atas Injil Kristus yang telah dibentangkan, diperdengarkan, isi hatimu yang telah kau nyatakan bagi kami sekalian. Berikanlah kami untuk taat dan setia menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Jangan kami hanya menjadi pendengar-pendengar setia saja. Dalam perayaan HUT GKI ke-166 tahun, Tuhan memberkati Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang masih tetap menjalankan tugas yang Tuhan embankan, yang Tuhan percayakan kepada setiap hamba-hamba Tuhan, bahkan umat-umat Tuhan yang masih ada dalam persekutuan dengan Engkau Allah. Bapak berkati mereka dan berikan kesetiaan, ketekunan, bahkan juga dalam meminta petunjuk Tuhan dan hikmat Allah untuk menyertai mereka, supaya mereka tetap setia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia, dalam memiliki penguasaan diri untuk saling menegur, menasihati, bukan hanya sekedar berbicara saja, tetapi berbicara untuk mau membawa umat-umat ini hanya ke dalam jalan kebenaran. Bapak terima kasih, berkatilah mereka yang telah dengan sukacita dalam menopang pekerjaan Tuhan dalam memperluaskan penginjilan di Tanah Papua ini. Bahkan bagi keluarga-keluarga yang telah mengambil bagian dalam menopang pelayanan penginjilan Klavos Sukacita ini, Tuhan, berkat Tuhan mengalir tercurah seperti air di sungai yang mengalir tanpa henti-hentinya. Bapa terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan juga mau memberkati pemerintahan Kabupaten Sorong yang telah turut campur tangan, bahkan juga dalam menopang pekabaran Injil lewat channel Klavos Sukacita ini, Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ini doa kami, ini permohonan kami dan syukur kami atas Injil Kristus yang masih tetap dibentangkan, diperdengarkan, dinyatakan bagi kami sekalian untuk menegur kami dan menasihati kami. Terpuji-pujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.